Saya setuju sama Pak Yusuf Kalla, kalau yang benar mesti dibenarkan. Partai siapapun tidak boleh takut bagi trial by the press, nggak boleh. Partai mesti berani membela yang benar, menyalahkan yang salah. Pertentangan antar geng yang berebut saham. Tapi kan kuncinya dari perdebatan ini, rakyat Indonesia dapat lebih baik apa enggak? Kalau betul jadi pahlawan kan, berjuang dulu dong memperbaiki syarat-syaratnya. Kalau yang lain-lainnya memang kacau semua lah. Kita lanjutkan kembali, Bang Firman, silahkan dikonfirmasi. Apakah betul klien Anda itu karena ketakutan makanya butuh Anda? Kira-kira begitulah dari Bang Ruhut. Saya rasa ya tidak ya, artinya setiap orang tentu ya dalam proses menghadapi peradilan apapun termasuk peradilan etik tentu membutuhkan pemahaman-pemahaman, diskusi-diskusi terkait dengan pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang. Karena bagaimanapun di dalamnya juga terjadi perdebatan tentang teknis-teknis hukum yang tidak selalu secara proporsional juga dipahami oleh baik pengadu ataupun teradu. Jadi dalam posisi ini saya hanya memberikan bantuan hukum atau nasihat-nasihat hukum yang dipandang perlu saja. Pada sisi yang lain terkait dengan soal tadi kejaksaan ya Bang ya, KPK dan sebagainya. Saya dalam posisi mendorong menghormati semua lembaga yang ada. Tentu kalau kita tadi Bang Ruhut sering menyebut itu ya, presumption of innocence, saya rasa itu memang masih perlu tetap menjadi standar penegakan hukum apapun termasuk penegakan etik ya. Jangan sampai terjadi sikap prejudice yang sudah dilakukan, prasangka mengadili lebih dulu sebelum prosesnya selesai. Tapi gini, saya yang sekarang terjadi kan yang muncul bukan presumption of innocence, tapi presumption of guilty gitu. Jadi menduga bersalah ini yang jangan sampai terjadi. Bang Ruhut udah bilang kok pelanggaran etiknya jelas. Misalnya Guru Besar Tata Negara Pak Prof Mahfud bilang pelanggaran etiknya jelas, luar biasa. Itu bagus kalau Bang Ruhut ada di dalam peradilan etik itu. Makanya mungkin beliau bisa berkontribusi ya di dalam proses. Tapi ya kita lihat hari ini peradilan etik kan sudah bekerja dengan tapi poinnya semua Presiden instrumen yang ada. Juga dalam ekspresi yang kelihatan kecewa, boleh dikatakan juga marah, mengatakan bahwa terserah dia orang mau bilang dirinya Presiden sarap, gila, tapi kalau soal catut-catut beliau nggak terima. Artinya yang dipahami, diyakini oleh Presiden juga bahwa ada memang pencatutan nama, pencatutan lembaga negara oleh Ketua DPR Setia Novanto. Klien Anda? Saya tidak ingin mendahului putusan mahkamah, tetap saya hormati ya dalam konteks komentar itu. Tapi soal catut nama Presiden, catut saham, termasuk catut Garuda dalam konteks kalau mau didudukkan kasus ini misalnya soal standing, apakah betul Kom Garuda ini memberikan legitimasi pada seseorang untuk menjadi standing pengadu di dalam sebuah perkara pengaduan. Ini persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Menteri, maksudnya. Termasuk kalau tadi dikatakan illegal syukur evidence itu perolehan bukti itu kan tetap standarnya harus sesuai dengan standar hukum itu. Kalau sekiranya ini illegal recorder, sudahlah, itu kan sudah ada otoritasnya lembaga penegak hukum. Kita tentu harus memberikan pendidikan yang baik juga pada masyarakat. Jangan sampai ini menjadi presiden juga bahwa seseorang boleh diadili, diseret begitu aja pengadilan, soal buktinya dari mana tidak masalah, apalagi buktinya ilegal. Tapi ini presiden buruk yang nggak boleh. Ini yang berkembang di publik ya. Publik kemudian merasa bahwa kalau rekaman dikatakan ilegal, apakah ini artinya jika kita menaruh logikanya dibuat analogi sederhana oleh publik. Kalau kita punya CCTV, kita punya minimarket, lalu terlihat ada perilaku tindak kejahatan, apakah kalau kita mengadukan maka itu adalah rekaman yang ilegal juga? Itu tidak apple to apple dalam konteks kepentingan umum. Ya, misalnya pengawasan CCTV begini, dan sebagainya. Saya bisa jelasin begini. Satu aja saya tambahkan Mas. Misalnya kalau kaitan dengan tadi ya keterangan saksi Pak Ma'ruf mengatakan bahwa itu hanya untuk rekaman untuk konsumsi pribadi. Presiden PT Freeport Indonesia. Tapi kemudian kan ternyata dipakai untuk dasar pengaduan. Nah ini yang ilegal, karena itu sudah tidak masuk dalam otoritas dia, masuk otoritas negara. Ya, saya melihat soal rekaman itu ya, kemudian dikaitkan dengan CCTV. Ini kan PT Sudirman Said dan teman-temannya merekayasa, mengengineering opini, karena kalau di CCTV ada perbuatan tidak pidana
kemudian terekam, ini ada tindak pidananya loh. Kemudian ini sebagai bukti. Nah kemarin ini kan kenapa saya bilang tidak profesional, ini kan mestinya MKD mengkaji dulu pengaduan itu, kemudian Sudirman itu yang mana yang Novanto mengatakan mengatasnamakan presiden dan wakil presiden, ditunjukin dulu, oh di bagian ini ada. Kalau nggak ada kemudian dilanjutkan ke persoalan yang lain kan ini terlalu mengada-ada. Dan mereka ini saya nggak ngerti juga nih teman-temannya Luhut ini. Nggak ada wawasan kebangsaan sama sekali. Dia tahu nggak bahwa tontonan ini membuat masyarakat terjadi political distrust kepada para pemimpinnya. Dan ini kan kerjaan Freeport ini. Freeport ini kerjaan perusahaan-perusahaan asing memang kerjanya kalau nggak menyuap, mengintimidasi dan mengadu domba pemimpin kita. Ini yang terjadi juga kemarin di Pelindo. Di Pelindo kan juga Hutchison, perusahaan asing juga yang ingin menguasai Pelindo secara melawan hukum, kemudian ada bandit-bandit di situ di birokrasi, kemudian ketika diseret oleh ke Bareskrim, kemudian ada intervensi dari Wapres, kemudian dilepas, buasnya malah ke Bareskrim yang diganti. Nah ini kan mestinya ada kesadaran bahwa ini persoalan nasionalisme dan multinasional, perebutan kekuasaan di sini di Freeport. Nah antek-antek Freeport ini antara lain ya Sudirman Said, Teten Mas Duki, Said Didu dan beberapa lagi temannya. Dan ini Anda sebut nama ini bisa disebut mencemarkan nama baik? Oh saya siap. Buktinya apa kalau mereka bukan anteknya? Faktanya ya kayak Teten misalnya meneror bangsa Indonesia, kalau nggak ada Freeport APBN kolaps. Ini kan penghinaan meneror bangsa Indonesia seolah-olah Freeport itu malaikat. Tapi kalau Sudirman Said mengatakan bahwa yang dilakukan ke MKD atas persetujuan presiden, berarti presiden diatur oleh Freeport dong? Bukan itunya. Kita lihat misalnya kan ada kejaksaan, Jaksa Agung yang dari Nasdem mengatakan ada mufakat jahat. Setia Novanto oke, clear ya. Kemudian apakah Sudirman Said dan kawan-kawan tidak melakukan mufakat jahat dengan memberikan surat kepada Freeport menjanjikan bahwa ini bisa diperpanjang, kemudian dia merekayasa melawan undang-undang dengan membuat draft peraturan pemerintah. Jadi menurut Anda antara yang mengadu dan teradu sama-sama salah? Ini sama-sama dengan porsi masing-masing? Ini sama-sama nggak punya nilai kebangsaannya. Kalau Sudirman Said kan mestinya menjaga, otoritas dia menjaga. Kalau Setia Novanto? Nah, Setia Novanto ini dalam konteks ini saya bicara soal ringan beratnya. Setia Novanto baru percakapan mufakat. Jadi lebih berat Sudirman Said sudah melakukan. Gitu. Bang Ruhut, Anda punya komentar soal pernyataan ini? Kalau saya antara pemerintah, Freeport, itu bukan ranah aku. Jadi saya nggak campurin itu. Yang saya campuri, saya punya komandan. Aku bilang komandan karena waktu hari itu masih inisial. Jadi kan karena aku anak tentara, polisi militer, gue bilang komandan. Tapi maksud aku Setia Novanto. Dia pimpinan kami, apa-apaan, jangan langgar fungsi yang 3 itu. Ya, bayangin. Seolah-olah itu masalah pribadi, melekat lo itu jabatan. Ini Ruhut ini pejabat negara, kemana-mana mesti hati-hati, melekat. Apalagi dia ketua. Tapi kan permintaan pertemuannya dari Presiden PT Freeport. Permintaan pertemuannya pertama kali justru oleh Ma'ruf Samsudin. Bukan inisiatif dari Setia Novanto. Itu nanti enak, biar gedung bundar lah yang tanya itu. Karena Novanto ya. Biar kejaksaan biarlah kejaksaan ya, atau nanti KPK polisi. Karena kalau MKD nggak akan nanya itu gitu, ya. MKD kan nanya masalah limbah lah, masalah ini loh. Saya kadang-kadang pening aku. Padahal pertanyaan cukup 2. Apa itu? Anda betul ada ketemu sama Novanto? Ada. Oh, cukup. Yang kedua? Yang kedua, ya karena rame masalah rekaman. Ya. Jadi gini, kalau Anda merasa itu tidak etis, apakah nggak boleh pejabat negara, ketua DPR ketemu dengan pengusaha? Boleh, tapi jangan bawa pengusaha. Jadi kalau Setia Novanto ketemu sama Ma'ruf tanpa Riza Halid, nggak boleh? Kalian undang Fadli John kan, sayang dia nggak datang karena udah di mata Najwa dengan saya, selesai. Jadi dia bilang begini, Bang, itu Novanto itu ketemu Freeport, fungsi pengawasan yang abang bilang. Mantap. Bawa Komisi 7. Jangan bawa si Reza Khalid atau Reza apa itu. Yang kita juga tahu rekam jejaknya. Petrol dan lain-lain. Ngomongnya juga itu yang paling ngelantur dalam rekaman. Ngeri kali. Itu yang buat presiden itu kehendak Tuhan loh. Pak Jokowi kita harus hormati. Sampai mengata-ngatai presiden. Rekaman ini gawat. Ini bisa makar. Ya.
ini Reza Khalid, Novanto, hati-hati. Tapi nggak apalah, kawan aku tambah makmur. Ya? Sesaat lagi kami teruskan tambah makmur, bersama dengan tambah Anda. terus.